Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga Allah secara lahiriah dan batiniah. Amin insya Allah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang mengapa seseorang mudah selingkuh. Jadi simak video sampai selesai ya. Pernah nggak sih Anda ini bertanya-tanya, kenapa sih seseorang mudah selingkuh? Padahal kalau dilihat dari rumah tangganya baik-baik saja. Pasangannya terlihat begitu cantik, tampan, dan ekonomi pun terbilang mapan, tanpa kurang. Namun mengapa sih orang masih berpikir untuk selingkuh? Alasan seseorang selingkuh biasanya dilandasi oleh banyak faktor ya. Di sini saya akan mengambil dua hal yang paling banyak jadi faktor untuk selingkuh. Pertama, komunikasi antar suami dan istri. Berbicara tentang rumah tangga memang memiliki banyak segudang pembahasan ya. Begitu juga benih-benih selingkuh juga bisa muncul dari sana loh. Seseorang yang memutuskan berselingkuh biasa merasakan bahwa di rumah ia merasa tidak bahagia. Ini juga bisa berupa perlakuan suami atau istri yang tidak sesuai yang diharapkan. Atau malah perilaku yang kadang membuat tidak betah di rumah. Saya berikan satu contoh ya. Misalkan, seorang suami yang setelah seharian bekerja dan kemudian pulang ke rumah, hal yang diharapkan suami ketika pulang itu adalah sang istri bisa memberikan ketenangan dengan cara membuat masakan kesukaannya atau bertanya kabar tentang kegiatannya di kantor atau malah memberikan waktu suami untuk beristirahat. Alih-alih mendapatkan perilaku yang sesuai dengan harapan suami, realitanya yang terjadi ialah suami melihat sang istri sibuk main HP dan tidak menyambut suami. Ketika ditanya baik-baik, malah nyolot dan balik marah-marah dengan membandingkan tanggung jawab mengurus anak. Ini terjadi juga sebaliknya kepada istri ya. Ketika istri dari pagi sudah harus menyiapkan urusan rumah, seperti mempersiapkan baju untuk suami dan anak, kemudian memasak, mencuci baju, dan kemudian bersih-bersih rumah. Seharian penuh ia sibuk mengurusi banyak hal. Ketika melihat suami yang terkesan santai-santai dan menuntut istri banyak hal, membuat sang istri naik pitam. Dan yang terjadi adalah cekcok ya antara kedua belah pihak. Dari sini biasanya baik suami atau istri yang dikendalikan emosi mencari pelarian ataupun pelampiasan, dan salah satunya itu adalah selingkuh. Alasan kuatnya adalah orang yang berselingkuh lebih merasa dihargai oleh selingkuhannya ketimbang pasangannya sendiri. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi bom waktu untuk merusak rumah tangga Anda ya. Kemudian yang kedua, trauma di masa lalu. Salah satu hal yang mungkin tidak terlihat dari calon suami atau istri ketika ingin menikah adalah trauma di masa lalunya. Ini penting ya, karena terkadang keputusan selingkuh dipengaruhi juga dari masa lalu mereka. Ada salah satu kisah dari klien saya yang bercerita, ia adalah seorang suami yang berumur 40 tahun. Ia memiliki seorang istri dan dikaruniai 2 orang anak. Ia memiliki karir yang cukup bagus. Saat ini, ia memiliki jabatan level eksekutif pada sebuah perusahaan tambang multinasional dan hidup sangat berkecukupan. Sebelum sampai sekarang, dia dulunya hanya seorang engineer di sebuah perusahaan lokal dan tinggal di mes karyawan dengan gaji yang pas-pasan. Saat itu, ia berpacaran dengan seorang resepsionis di kantor yang sama. Nah, selama berpacaran ini, dia selalu membanyakannya dengan membelikan semua hal yang dia inginkan. Namun, suatu ketika sang pria memiliki masalah dengan ekonominya, membuat pacarnya berubah drastis. Wanita tersebut malah menjauh melihat keuangan sang pria yang mulai seret dan mengungkapkan niat untuk putusnya. Padahal sang pria berniat untuk menikahinya. Namun dijawab, "Memang kamu punya apa buat ngajak saya nikah? Mau ngajak saya di mes? Nggak mungkin dong."
Dengan berat hati, sang pria melepaskan wanita itu. Setelah belasan tahun karir membaik, dan dia sudah menikah dengan istrinya yang sekarang, sang pria mulai banyak mendapat godaan dari perempuan-perempuan hingga sampai berhubungan badan. Salah satu hal yang membuat sang suami melakukan perselingkuhan itu adalah munculnya kepuasan bahwa selingkuh dengan perempuan bayaran, dia sudah membalaskan dendam pada mantannya yang dulu, yang matre. Tentunya dari semua hal yang sudah saya ceritakan, perselingkuhan dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan ya. Maka saran saya adalah perlu diperhatikan bahwa ribut, salah paham, dan semua asin dan garam dalam rumah tangga itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi bangun ikatan komunikasi yang kuat yang stabil ya dengan pasangan Anda. Jika Anda sedang atau dalam fase rumah tangga yang saya contohkan tadi dan butuh orang bisa langsung konsultasikan ya dengan saya, silahkan bisa chat di nomor yang telah tersedia dan mari kita cari solusinya bersama. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.